Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Kusumawardani. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membahas materi mengenai pokok pikiran pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah menyiapkan seperti biasa yang harus kalian sediakan, yaitu adalah dan pena ya. Jadi saat saya sedang menjelaskan materi yang akan saya jelaskan pada video ini, kalian bisa mencatat menggunakan buku dan pena yang sudah kalian sediakan gitu ya. Jadi informasi yang saya berikan pada video ini tidak terbuang sia-sia dan kalian juga bisa lebih paham untuk menyerap materinya seperti itu ya. Nah, langsung aja sebelum kita mulai, jangan lupa kalian berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe dulu dengan cara mengklik tombol subscribe yang ada di bawah, lalu like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya, oke? Supaya kita bisa belajar bersama. Langsung aja kita lihat pokok materinya. Nah, jadi sebelum kita mulai, di dalam bab 2 kelas 9 ini ada beberapa materi. Kita bahas dulu mengenai peta konsepnya ini ya. Yaitu materi yang pertama adalah mengenai hakikat pokok pikiran UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mengenai arti penting pokok pikiran UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan materi yang terakhir mengenai sikap positif terhadap pokok pikiran UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi dari beberapa subbab materi ini saya akan membaginya menjadi beberapa video ya. Tapi pada video kali ini kita akan membahas dan mengupas tuntas mengenai materi yang pertama, yaitu hakikat pokok pikiran UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Langsung aja ya. Nah, ini dia hakikat pokok pikiran UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih ya, kalau kita berbicara mengenai pokok pikiran ini, kita harus tahu dulu bahwa yang dimaksud dalam pokok pikiran ini adalah inti yang terkandung di dalam setiap alinea. Ya, saya tulis di sini yang dimaksud di dalam pokok pikiran ini adalah inti dari setiap alinea. Nah, kalian tahu kan alinea itu yang mana aja? Alinea ini disebut juga sebagai paragraf. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai UUD 1945 ini, kita berbicara pasti mengenai alinea ataupun paragraf ya. Yang mana UUD 1945 ini memiliki 4 alinea ya. Nah, alineanya yang mana aja? Ini alinea pertama, ini alinea kedua, ini alinea ketiga, dan nah dari berbagai alinea ini, alinea 1, alinea 2, alinea 3, dan alinea 4, ini semuanya memiliki pokok pikirannya ya, ataupun inti yang terdapat di dalam setiap paragraf ini. Nah, untuk itu di sini kita mau mencari tahu apa aja sih pokok-pokok pikiran yang terdapat di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini. Jadi ya, setiap alinea dalam pembukaan ini memiliki makna khusus yang terkandung di dalamnya. Selain itu, pembukaan UUD 1945 ini juga mengandung pokok-pokok pikiran. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu apa aja sih pokok-pokok pikiran yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini ya. Nah, kalian lihat bagan yang ada di bawah ini. Saya akan menjelaskannya pelan-pelan supaya kalian bisa mengerti ya. Nah, ini dia. Jadi, pokok pikirannya itu
Alinea pertama, pokok pikirannya mengenai negara persatuan. Kita lihat yang di tabel biru ini dulu ya. Nah, pokok pertama itu mengenai negara persatuan, pokok pikirannya. Nah, alinea kedua, pokok pikirannya itu mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea ketiga, pokok pikirannya itu mengenai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. Dan pokok pikiran yang terdapat di alinea keempat itu mengenai ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dari pokok-pokok pikiran yang sudah saya bacakan ini ya, itu ada pokok pikiran yang pertama, pokok pikiran kedua, ketiga, dan keempat. Pasti kalian bisa melihat yang sudah saya bacakan ini, itu semuanya adalah isi ataupun berasal dari Pancasila ya. Ini adalah isi dari Pancasila. Nah, kita mau melihat nih, ini datangnya dari mana. Nah, kalau kita juga mau melihat apa sih keterkaitan antara pokok pikiran dengan Pancasila, kita bisa lihat di sini ya. Nah, dari sini kita harus cari tahu juga bahwa kenapa sih alinea pertama ini disandingkan dengan Pancasila sila ketiga. Itu karena inti dari yang terdapat di dalam alinea pertama itu mengenai negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan gitu. Jadi alinea pertama ini mengungkapkan mengenai sila ketiga atau negara persatuan ya. Kita lanjut ke alinea kedua. Nah, di dalam alinea kedua ini kenapa sih merujuk ke dalam Pancasila sila kelima? Itu karena di dalam alinea kedua intinya itu mengenai negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Jadi makanya dibuat di sini pokok pikirannya merujuk kepada sila Pancasila yang kelima. Nah, yang ketiga ya, itu kenapa sih dia merujuk kepada Pancasila sila keempat? Itu karena inti dari alinea ketiga ini mengenai negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan gitu. Makanya alinea ketiga ini merujuk kepada Pancasila sila keempat. Nah, yang terakhir alinea keempat ini dia merujuk kepada sila yang pertama dan yang kedua. Kenapa? Karena di dalam alinea keempat itu intinya berbunyi mengenai negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya. Jadi sebagaimana yang sudah kita pelajari di kelas 8 bahwa pembukaan ya, saya tulis di sini bahwa pembukaan UUD 1945 ini memiliki hubungan dengan Pancasila. Ya, nah jadi semuanya itu di negara kita pasti memiliki hubungan dan keterkaitan dengan Pancasila. Karena sebagaimana fungsi dari Pancasila ini adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, selain itu juga ya, di dalam pokok pikiran ini juga ada keterkaitannya dengan misi bangsa Indonesia. Yang mana misi bangsa Indonesia itu kalau dilihat dari alinea pertama ini ya, ini merujuk kepada misi mengenai melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi di sini nggak ada perbedaan, semuanya dilindungi, makanya disebut sebagai negara persatuan atau merujuk kepada Pancasila sila yang ketiga. Nah, kalau kita lihat lagi dari alinea kedua ini merujuk kepada misi bangsa Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Kenapa di sini ada kesejahteraan umum? Karena di alinea kedua ini merujuk kepada Pancasila sila kelima, yaitu mereka mau
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau rakyat Indonesia udah adil, pasti akan ada kesejahteraan umum di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya ya, alinea ketiga ini merujuk kepada misi bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, seperti itu. Selanjutnya, alinea yang terakhir ini merujuk kepada misi bangsa Indonesia, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. Selanjutnya, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, jadi semuanya ada saling keterkaitan. Ya, keterkaitannya di sini antara pokok pikirannya, ya, saya tulis di sini. Pokok pikiran ini berkaitan dengan Pancasila. Nah, selanjutnya, pokok pikiran ini juga berkaitan dengan misi bangsa Indonesia ya. Nah, dan ini dilandasi oleh Pancasila. Jadi yang melandasi pokok pikiran ini adalah Pancasila. Sampai sini semoga kalian paham ya. Arti penting pokok pikiran pembukaan UUD Negara Republik Indonesia. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih ya, bahwa di dalam pembukaan UUD 1945 ini sebenarnya sudah ada penegasan, yaitu penegasannya berbunyi mengenai pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. UUD menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Ya, jadi kemarin kita sudah berbicara mengenai pokok pikiran UUD Negara Republik Indonesia, yang mana pokok pikiran ini memiliki 4 alinea ya. Jadi di dalam alinea ini itu memuat suasana kebatinan dari UUD Negara Republik Indonesia. Jadi apa yang ada ataupun inti yang terdapat di dalam alinea ini, baik alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat, ini semuanya memuat isi dari UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 gitu ya. Jadi selanjutnya pokok-pokok pikiran yang ada di alinea ini, alinea 1, 2, 3, 4 ini juga, ini dia berfungsi untuk mewujudkan cita-cita hukum. Nah, itu semua ada. Jadi mengapa salah satu syarat dari amandemen itu kita tidak boleh untuk merubah pembukaan. Ya, jadi kenapa pembukaan ini tidak boleh dirubah? Karena di dalam pembukaan ini itu isinya tuh sudah kompleks. Ya, ada bentuk negara, selanjutnya ada cita-cita kita, ada visi misi kita gitu. Ada berbagai macam hal-hal yang sangat krusial di dalam pembukaan itu. Makanya pembukaan itu tidak boleh untuk diamandemen. Nah, jadi kalau misalnya kita mengamandemen pembukaan ini, itu sama saja kita membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, nah, pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Ya, jadi pokok pikiran yang ada di dalam UUD 1945 ini juga termasuk ke dalam sumber hukum. Nah, sumber hukum apa? Yaitu adalah sumber hukum yang tertulis. Selanjutnya, beberapa sumber hukum yang tertulis yang ada di Indonesia itu juga ada TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Nah, jadi seluruh peraturan di atas ini ya, baik itu TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, perda, perprov ya, itu harus bersumber kepada pembukaan UUD 1945 yang terkandung di dalamnya asas kerohanian negara, yaitu Pancasila.
sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya ya, bahwa di dalam pembukaan UUD 1945 ini di dalamnya terkandung asas Pancasila. Ya, jadi kalian untuk lebih jelasnya bisa langsung nonton video penjelasan saya pada video sebelumnya ya. Nah, selanjutnya kita masuk materi yang ketiga, yaitu sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Nah, jadi di sini kenapa kita harus ada bab mengenai sikap positif ini? Itu agar pokok pikiran yang terkandung di dalam UUD 1945 ini dilaksanakan atau tercermin di dalam kehidupan kita dalam sehari-hari untuk mewujudkan visi dan misi negara. Jadi sikap positif kita tuh apa aja? Yaitu mempertahankan kelestarian pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Nah, bagaimana proses melestarikan ini? Yaitu proses melestarikan ini tidak hanya dilakukan dengan cara tidak merubahnya, tetapi juga kita harus mewujudkannya ya. Jadi yang paling penting adalah mewujudkannya. Nah, mewujudkannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari supaya nilai-nilai yang ada di dalam pokok pikiran pembukaan ini terus dilaksanakan ataupun terus terlaksana di dalam negara kita. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, bahwa di dalam pokok pikiran pembukaan UUD 1945 ini itu adalah tercermin dari nilai-nilai Pancasila. Jadi, secara tidak langsung kalau kita melaksanakan apa yang ada di dalam pokok pikiran pembukaan ini, kita juga sudah melakukan perwujudan dari nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Ya, seperti itu. Nah, mungkin sekian dulu video kali ini. Bagi kalian yang masih ada pertanyaan ataupun masih kurang mengerti, ataupun bagi kalian yang ingin merequest materi-materi lainnya, kalian bisa langsung aja tuliskan di kolom komentar ya. Terakhir, jangan lupa kalian like, kalian subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.